Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya saat ini, saya akan membahas tentang soal UAS Bahasa Indonesia yang terdiri dari materi, resensi, LHO, anekdot, dan hikayat. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rebika Astri Adila Lisdianti dari kelas 10 kuliner nomor absen 27. Baik, mari kita bahas soal yang pertama, yaitu dari soal materi resensi. Bacalah kutipan resensi berikut. Sebelum mengupas pemikiran-pemikiran mendasar yang muncul dalam filsafat seni, penulis mengangkat pemikiran tentang ilmu seni yang selama ini lebih banyak dilupakan orang. Ilmu seni harus dibedakan dengan seni. Seni itu soal penghayatan, sedangkan ilmu adalah soal pemahaman. Seni untuk dinikmati, sedangkan ilmu seni untuk dipahami. Simpulan untuk cuplikan tersebut adalah: A. Banyak masalah yang dihadapi para seniman. B. Filsafat terkandung pula dalam karya-karya seni. C. Membedakan seni dengan ilmu seni. D. Ditujukan untuk dinikmati orang. E. Filsafat, seni, dan ilmu seni memiliki perbedaan yang sangat jauh. Jawaban yang benar adalah C. Penulis membedakan seni dengan ilmu seni, karena isi kutipan secara langsung menjelaskan perbedaan antara seni dan ilmu seni. Penulis menegaskan bahwa seni itu untuk dinikmati, sedangkan ilmu seni untuk dipahami. Jadi inti cuplikan adalah membedakan seni dengan ilmu seni. Baik, mari kita ke soal selanjutnya dari materi LHO. Bacalah kutipan berikut. Di bagian ini diketengahkan hasil studi Bank Dunia The World Bank 1992 tentang kemampuan membaca sekolah dasar di seluruh dunia. Sampel yang diambil dari Indonesia sebanyak 3.169 siswa dari 176 sekolah dasar di 4 provinsi. Karangan narasi, eksposisi, dan argumentasi digunakan sebagai alat ukur kemampuan membaca mereka. Cuplikan teks tersebut menyampaikan informasi dalam bentuk A. Cerita, B. Gambaran, C. Paparan, D. Gagasan, dan E. Bujukan. Jawaban yang benar adalah C. Paparan, karena teks tersebut menyampaikan data dan hasil penelitian secara objektif, seperti jumlah sampel, sekolah, dan jenis karangan. Isi teks bersifat informatif, bukan cerita atau ajakan, sehingga termasuk paparan. Sekarang kita ke soal yang ketiga dari materi anekdot. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut mengandung makna: A. Kekuasaan, B. Kerakusan, C. Kejahatan, D. Kemanusiaan, E. Ketidakadilan. Jawaban yang benar adalah E. Ketidakadilan, karena pada gambar terlihat timbangan keadilan berat sebelah. Koruptor yang membawa uang besar justru lebih ringan hukumannya, sedangkan hukuman yang seharusnya berat malah tidak seimbang. Ini menunjukkan sistem hukum yang tidak adil. Karena itu, makna gambar adalah ketidakadilan. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir dari materi hikayat. Bacalah kutipan hikayat berikut. Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri, karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang mencari bulu perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Tindakan yang sesuai dengan cuplikan cerita tersebut adalah: A. Menentukan kriteria yang jelas dalam memilih seorang pemimpin. B. Memperlakukan seseorang dengan tindakan yang sama. C. Tidak boleh melakukan tipu muslihat. D. Banyak bermimpi untuk mewujudkan sesuatu. E. Mengatasi kebimbangan dengan bermimpi. Jawaban yang benar adalah A. Menentukan kriteria yang benar dalam memilih seorang pemimpin, karena cuplikan terlihat bahwa raja bingung menentukan pewaris, sehingga ia membuat syarat atau kriteria mencari buluh perindu untuk memilih siapa yang paling layak menjadi pemimpin.
Jadi, tindakan yang sesuai adalah menentukan kriteria yang jelas dalam memilih pemimpin. Sekian video pembahasan soal bahasa Indonesia dari 4 materi yang telah saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.